Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Juju Dan Dini and Juju. Apa kabar teman-teman? Pasti semuanya sehat-sehat selalu. aja. Iya. Kita ketemu lagi. Dan Mbak Juju pernah atau enggak ketemu idola yang Mbak Juju pengen banget ketemu, terus habis itu happy-nya itu gila. Aduh, belum pernah. Aku tuh sebenarnya ngefans banget sama Dan Brown kan, yang penulis buku Da Vinci Code. Tapi dia belum, ya kayaknya udah pernah kali ya ke Indonesia, cuma lupa aku. Tapi Mbak Juju nggak ketemu. WhatsAppan dulu dong, makanya janji gitu. Nah, aku pernah Mbak Juju ketemu dengan B.J. Habibie. Wow, seriously? Seriously, waktu aku kuliah dulu. Nah, di situ tuh Pak Habibie lagi signing book tour gitu dengan bukunya beliau. Di situ yang ceritanya bukunya difilmkan bukan? Iya, bukunya difilmkan. Habibie Ainun. Betul, Habibie Ainun. Terus itu yang nulis Pak Habibie sendiri. Dan itu waktu itu lagi signing book tour, aku udah beli dong bukunya. Terus aku mau kasih ke Pak Habibie gitu. Ya, terus beliau tuh seperti apa dalam real life itu? Real life, he's very imut, humble, cute. Imutnya tuh mesti beliau kan postur tubuhnya nggak tinggi banget kan gitu. Jadi dari jauh tuh Habibie udah gitu-gitu. Dan di situ tuh waktu itu di mall gitu, mallnya tuh depan kampus aku Mbak Ju, dan itu ya udah tinggal nyebrang aja akunya gitu. Dan aku udah heboh, terus aku minta tolong temanku untuk motoin baju. Itu tuh yang hebohnya sampai sekarang tuh aku masih keinget. Dan temanku kalau misalnya aku bahas itu, dia tuh bete gitu. Aduh, malas banget gitu yang itu gitu. Gitu, terus fotonya ada di Instagram aku. Dan pada saat itu HP aku masih yang HP jadul, yang HP yang kameranya jadul itu loh. Jadi itu masih jelek banget gitu kualitas gambarnya. Tapi yang penting memorinya stay in my heart forever gitu sih Mbak Ju. Pak Habibie. Nah, aku mau cerita sih lebih lanjut tentang Pak Habibie dan Bu Ainun. Jadi beliau ini adalah pasangan favorit aku Mbak Ju. Gitu. Selain emang aku mengidolakan Pak Habibie, aku juga setelah membaca dan mengikuti cerita Pak Habibie, jadinya aku ngidolain istrinya maksudnya. Aku juga ngidolain Bu Ainun gitu. Nah, di sini yang aku mau cerita tentang beliau itu adalah how these two humans gitu. Itu tuh mereka tuh sebegitu terikatnya satu sama lain gitu loh Mbak Jo. Sebegitu komitmennya satu sama lain gitu. Dengan pernikahan mereka, kisah-kisah cinta mereka gitu. Dari awal ketemu sampai maut memisahkan gitu. Karena memang kalau kita mau ngomongin pasangan favorit sepanjang masa, itu biasanya mereka yang pernikahannya awet ya Din ya. Yang udah berpuluh-puluh tahun. Bu Ainun dan B.J. Habibie itu. Mungkin teman-teman juga punya pasangan favorit sepanjang masa itu siapa? Yang jelas bukan mereka yang suka kawin cerai gitu ya pastinya. Yang sudah nikahnya lama dan mereka komitmennya itu kuat banget gitu. Meskipun nikah tuh nggak gampang sama sekali. Tapi bisa bertahan dan sampai tua bareng-bareng. Ya bahkan sampai maut memisahkan kan ya Mbak Jo. Maut memisahkan, amazing. That's really amazing. Karena nggak gampang untuk bisa menaklukkan ego masing-masing dalam pernikahan itu yang berat itu. Banget. Dan waktu itu yang Pak Habibie cerita gitu ya, dan itu tuh udah membekas banget, berkesan banget sama aku ketika Pak Habibie dulu itu melamar Bu Ainun gitu kan. Pak Habibie ketika melamar Bu Ainun, status Pak Habibie masih mahasiswa Mbak Ju. Meskipun Pak Habibie udah kerja gitu di Jerman kan. Tapi kan beliau masih mahasiswa gitu, beliau masih belum lulus gitu. Dan saingan beliau yang udah antri untuk ngelamar Bu Ainun tuh kayak di TV itu beneran loh kata Pak Habibie. Waktu Pak Habibie cerita di Mata Najwa, di wawancarin sama Nana gitu, sama Najwa Shihab. Itu beneran kayak gitu. Jadi gitu yang antri pengen nikahin Bu Ainun itu mengekor ya, mengular belakang sana. Bisa dibilang kayak gitu. Dan itu tuh mereka pangkatnya dari segi latar pendidikannya, jabatannya itu udah jauh dari Pak Habibie gitu loh Mbak Ju. Tetapi Bu Ainun memilih Pak Habibie gitu sih. Gitu. Itu hebat sih. Ya pasti karena there's something special di dalam B.J. Habibie kan, karena nggak mungkin dipilih kalau
Kalau cuma ngelihat, kalau kayak kamu bilang tadi penampilannya kan sederhana, yang beliau yang nggak tinggi nggak tinggi banget. banget juga gitu. Dan statusnya masih mahasiswa pula pada saat itu meskipun sudah bekerja Berarti juga. Bu Ainun sebenarnya saat itu sudah bisa melihat bahwa masa depannya kalau sama dia nih bakalan bener nih gitu kayak There's something gitu there's di something. Pak Habibie yang Bu Ainun bisa lihat gitu ya. Iya, yang di cowok lain nggak ada gitu. Betul. Dan pada saat itu Bu Ainun mau loh maju ikut Pak Habibie ke Jerman. Padahal Bu Ainun kan mahasiswa kedokteran UI kan. Bu Ainun pada saat itu. Jadi udah mau lulus, Bu Ainun tuh udah ditawarin untuk jadi dokter di RSCM. Tetapi Bu Ainun tidak mengambil kesempatan itu, malah ikut Pak Habibie ke Jerman. Ya namanya juga cinta, Din. Iya Kalau sih. udah cinta mah ngikut aja mau kemana juga. Iya, luar biasa gitu. Jadi itu yang disebutkan Pak Habibie sebagai apa ya, pengorbanan besar Ainun gitu buat saya gitu pada saat itu gitu. Padahal Bu Ainun itu udah itu mimpinya untuk menjadi dokter gitu, dan dia tinggal praktek, tapi dia malah ikut Pak Habibie. Untuk pasangan yang sekarang ini nih yang jadi favorit banget, favorit sepanjang masa di tengah-tengah kehidupan glamor selebritis yang penuh dengan kawin cerai dan sebagainya. Itu ternyata masih ada loh di pasangan yang menurut kita sih role model banget untuk pasangan suami istri. Karena mereka bisa mempertahankan pernikahannya selama itu. Betul, gitu. usia pernikahannya juga bisa dibilang lama juga ya Mbak Jo? Iya, nah itu. Siapakah mereka? Kalau aku Gordon Ramsay dan istrinya si Tana. Saya ngeliatnya David Beckham dan istrinya Victoria Beckham. Aku juga sebenarnya mereka sih sama-sama dua-duanya gitu. Nikahnya udah lebih dari 20 tahun. Iya, dan mereka berdua ini sahabatan kebetulan ya Mbak Jo? Sahabatan dan sama-sama orang Inggris. Sama-sama anaknya banyak. Iya. Kita kebayang ya, banyak. Mereka kalau tinggal di China berapa banyak bayar denda ke pemerintah China negara, karena anaknya banyak, nggak cuma satu, anaknya 5. Iya, alhamdulillahnya mereka tapi orang David Beckham Inggris. Anaknya 4 ya. David Beckham 4. Gordon Ramsay memang 5 anaknya. Betul sekali. Teman-teman mungkin belum tahu ya siapa sih Gordon Ramsay. He's a chef gitu. Professional chef. Kalau misalnya suka lihat Master Chef itu yang di luar negeri, itu pasti ada dia. Iya, ada Gordon Ramsay. Dan dia punya banyak sekali restoran baik di Inggris maupun di luar negeri. Dia Amerika juga pernah ke Indonesia untuk syuting gitu salah satu. Sama Bapak William Wongso di Padang ya. Seru banget Pak itu. William Wongso. Ceritanya juga seru. Kemarin kita bahas itu ya Mbak Jo. Itu juga pernah kan waktu Gordon Ramsay ke Indonesia dan sama William Wongso diwawancarain sama Helmi Yahya. Bagus banget itu wawancaranya juga. Ngomongin tentang itu di video yang lain. Terus jadi kalau David Beckham itu sama Victoria Beckham itu nikahnya udah lama, anaknya 4 ya, dan David itu sangat menyayangi anak yang terakhir ini, Harper Seven yang Beckham. Cewek. Karena kan anaknya 4 itu yang 3 laki-laki. Cowok semua. Siapa yang pertama? Brooklyn, Romeo. Dan satu lagi lupa. Brooklyn, Romeo, dan lupa. Ntar kita tulis di bawah. Terus habis gitu ya nomor 4 Harper gitu. Iya. He's very warm ya Mbak Jo. Kalau misalnya when it comes to fatherhood menurut aku ya udah kelihatan banget di Instagramnya. Dan saya tuh salut banget ya karena di kehidupannya Victoria Beckham dan David Beckham itu nggak semulus itu mereka bisa melaluinya. Udah berapa kali David Beckham itu dituduh berselingkuh lah, ada perempuan lain. Kan memang udah pernikahannya retak lah, mau cerai gitu udah sering banget. Tapi banget. sampai sekarang mereka masih solid ya, masih kalau di Instagram they grow stronger gitu masih maju. Di Instagram itu masih mesra banget dua-duanya dan masih kayak pasangan muda yang baru nikah aku ngelihatnya. Iya, dan kalau misalnya diwawancarain ya misalnya nih David Beckham kalau kemarin itu dia baru ini FC Miami baju dia kan punya klub sepak bola sendiri tuh. Nah kan diwawancarain di Jimmy Kimmel lah, di mana Tonight Show gitu-gitu, Night Show atau Tonight Show gitu-gitulah diwawancarain di situ. Nah itu pasti Davidnya tuh mention Victoria gitu. Iya, dan begitupun sebaliknya kalau Victoria lagi ada sesuatu gitu dan diwawancarain gitu di salah satu talk show, pasti Victoria juga nge-mention suaminya si David gitu. Ya karena memang hubungan suami istri yang bagus itu yang kayak gitu, yang selalu terlibat ya kayaknya ya. Iya, satu sama lain.
dia ngapain gitu melibatkan suaminya. Iya. Ini sama-sama saling terlibat dan hubungannya makin erat gitu. Jadi nggak saling yang satu kemana kan malah. Iya. Terus yang aku lihat juga kalau tadi kita nyebut Gordon Ramsay ya Mbak Jo, itu tuh memang si Tana ini tidak sesering Gordon ya untuk dia update di Instagram. Kan kalau aku kan anak Instagram karena lihatnya suka di Instagram gitu. Tapi bisa kelihatan gitu di Instagramnya si Gordon gitu, kalau misalnya dia update tentang Oscar, anaknya yang terakhir itu gitu, antara ada ibunya. Iya, Tana gitu. itu, Tana istrinya Gordon Ramsay itu bener-bener introvert. Kayak David Beckham juga kan istrinya kayak si Victoria kan introvert ya, diem banget kan orangnya. Sedangkan Davidnya atau Gordon Ramsay-nya kemana-mana mereka, socialize with people tuh. Gila keren lah pokoknya. Ya saling melengkapi lah, yang satu diem, yang satu banyak ngomong, yang satu banyak temennya, yang satu sukanya di rumah aja kayak gitu. Lucu. Bahkan kalau Tana itu yang aku pernah ikutin ya Din ya, Tana istrinya Gordon Ramsay itu dia tuh sukanya kan yoga. Dia yoga expert sih. Tana Ramsay itu yoga expert dan dia kalau pagi itu semua harus hening, nggak boleh ada keributan, harus sepi dan dia mau meditasi. Karena emang kalau yoga gitu kan harus sepi dulu. Iya, gitu. Sedangkan Gordon Ramsay orangnya kayak apa? Ngobrol, ngomong terus Gordon Ramsay. Dan kalau misalnya masak tuh dia kayak yang rusuh gitu nggak sih? Selain pasangan-pasangan yang memang mereka itu jadi role model karena pernikahannya awet, harmonis sampai dalam waktu yang sangat lama. Juga ada beberapa pasangan ya yang kelihatannya bakalan lama tapi ternyata cerai. Iya, yang kita pikir itu akan bakalan menjadi everlasting. Iya, pasangan sepanjang masa gitu. Ternyata di tengah-tengah berantakan. Iya, ternyata mereka bercerai gitu. Kalau aku contohnya sih Angelina Jolie dan Brad Pitt. Iya, itu tuh mereka tuh udah serasi banget kayaknya tuh udah dunia milik berdua deh, pokoknya cakep banget. Ganteng sama cantik, sama-sama berprestasi di film hebat gitu kan. Sama-sama jiwa sosialnya juga tinggi. Dia ngadopsi anak dari berbagai negara juga gitu. Terus habis gitu ternyata mereka bercerai dan ya alasan bercerainya pasti itu sangat personal ya Mbak Ju. Personal sekali. Cuman kita bacanya tuh karena ada gangguan mental ya Mbak Ju. Mental issue di Angelina Jolie-nya. Termasuk dia kehilangan berat badannya yang segitu banyak yang drastis. Ya kayak gitu-gitu. Sangat disayangkan, tetapi ya kita cuma lihat dari luar banget kita kan. Kita nggak tahu dalamnya kayak apa, siapa tahu praharanya udah terluar gitu yang melihat itu gitu. Kalau Mbak Ji siapa? Aku sih ngelihat pasangan Ben Affleck sama Jennifer Garner ya. Ben Affleck sama Jennifer Garner itu siapa? Jennifer Garner pemain film. Yang nggak tahu. Pemain film yang seksi banget, cantik banget. Dua-duanya ya. Pernah nonton film 13 Going 30. Nah itu ada Jennifer Garner. Terus Elektra itu juga Jennifer Garner. Daredevil, ini mereka ketemunya tuh di film Daredevil itu di Ben Affleck sama Jennifer Garner. Ben Afflecknya jadi superhero-nya di Daredevil itu. Nah si Jennifer Garner-nya jadi pasangannya di situ gitu. Dan mereka cinlok. Terus mereka nikah. Terus nikah, anaknya banyak 3, lumayan. Dan nikahnya juga lama dan selalu dikabarkan mereka tuh selalu harmonis kalau ketangkap kamera paparazzi melihat mereka itu lagi ciuman, lagi pelukan kayak gitu. Tiba-tiba ada kabar tahu-tahu mereka cerai dan udah lama sih cerainya. Dan katanya sih perceraiannya karena Ben Affleck-nya suka main judi di Las Vegas. Iya, Las Vegas. Kalau udah judi mah emang banyak sih, ada teman saya juga yang kayak gitu. Akhirnya cerai gitu Din ya. Karena dia bilang kalau saya lanjutin harta saya habis gitu. Ya, benar. Sekali lagi emang kalau misalnya bercerai itu sangat personal sekali. Kita cuma lihat dari luar banget gitu, dari kulit terluar gitu. Cuman itu tadi, ini kita lagi bahasnya tentang pasangan yang kita pikir akan long lasting gitu, ternyata bercerai. Dan di Indonesia juga banyak ya yang sampai di Instagram itu udah kayak apa ya, kelihatannya harmonis banget, tahu-tahu menggugat di pengadilan agama si A kepada si B. Oh ya, ini kita bisa nyambung berarti Mbak Ju ke
pasangan-pasangan baru yang jadi idolanya anak-anak nih, anak-anak muda bener. gitu. Banyak banget kan pasangan baru yang baru menikah, baru punya anak, baru engagement atau baru pacaran. Itu tuh udah langsung jadi idola loh. Padahal kayaknya belum waktunya jadi idola deh. Sebenarnya gitu. Harusnya Meskipun jadi idola ya, ya nggak apa-apa juga. Tetapi untuk menjadi model yang hebat gitu kan, itu tuh ya yang udah teruji oleh waktu harusnya. Betul. Yang itu tuh usia pernikahannya udah puluhan tahun, udah puluhan tahun, udah melalui banyak sekali prahara dan mereka tetap bertahan, stay strong gitu. Iya, itu yang bisa ya Mbak Ju dijadiin idola. Selain artis Hollywood Mbak Ju, ada juga nih artis Korea. Kan aku anaknya anak Korea banget gitu. Gimana dia? Jadi itu ada nih yang disebut sebagai pasangan pada tahun itu gitu ya Mbak Yu, the couple of the year gitu kan. Itu ada So Joong Ki sama istrinya Song Hye Kyo. Nah, baru ingat aku namanya Song Hye Kyo. Main film apa? Main film Descendant of the Sun. Yang jelas aku nggak tahu. Drama sih itu Descendant of the Sun, judul dramanya. Mereka menikah, mereka ketemunya di situ Mbak Ju, di drama itu. Lalu mereka menikah dan gak lama Mbak Ju, 1-2 tahun I guess gitu. Iya. Nikahnya 1-2 tahun? Iya. Terus habis gitu muncul deh berita perceraian mereka gitu di permukaan gitu. Aku kira mereka akan everlasting karena mereka segitu madly in love pada saat itu gitu lah pada saat itu. Tergila-gila satu sama lain. Yes gitu. Dan ternyata cuma sebentar doang. Iya gitu, itu salah satu contoh sih yang saya pikir gitu. Sangat disayangkan sebenarnya. Iya, meskipun ya kembali lagi itu kita nggak tahu personal. Masalahnya apa. Yes. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh sih. Pasangan favorit sepanjang masa kita itu ya orang tua kita ya. Iya, betul sih. Orang tuamu udah nikah berapa tahun, Din? 32. 32 years? Yes. Kalau gitu. Orang tua saya sih lebih dari 50 years. Iya. Dan dipisahkan oleh maut ya Mbak Ju. Iya, dipisahkan oleh maut. Nikah udah lebih dari 50 tahun. Ya, usia pernikahannya udah gold. Pernikahannya udah gold. Ya udah 70-an juga umurnya. Dan sudah berpisah karena maut, karena bapak saya duluan yang meninggal. Waktu ayah saya meninggal itu, emak saya tuh pengen ikut. Kenapa nggak saya mati juga gitu waktu itu, bener-bener yang terguncang lah ya, terpukul banget dengan kepergian bapak saya. Karena memang udah hidup selama itu bareng-bareng, mau mereka berantem tiap minggu juga tetap aja stick together gitu loh. Sama mama sama bapak itu juga ada gitu. Hampir semua pasangan menikah tuh pasti ada berantemnya, ada marahannya, ada rasa saling pengen bunuh satu sama lain, itu pasti gitu. Iya, aku anaknya tuh kalau misalnya diceritain itu ya gini, kenapa Mi gitu, Mami nggak koncoan lagi gitu, nggak berteman lagi nih gitu, bahasanya itu gitu, bahasa Jawanya itu gitu Baju. Mama lagi nggak berteman lagi gitu, iya Mama nggak temenan sama bapak gitu. Tapi lama-lama ya balikan lagi, ya pasti gitu. Namanya keluarga kayak gitu, udah keluarga tuh. Bener. Mau kayak apa berantem juga ujung-ujungnya ya udah. Karena mau siapa lagi sih yang kita punya? Kita udah bangun keluarga itu dengan susah payah. Jangan sampai ada hal-hal kecil tahu-tahu berantakan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu kerikil kecil ya Mbak Ju, dan itu tuh yang semakin memperkuat sih, semakin memperkokoh. Kalau ada berantemnya itu berarti ada komunikasi, Din. Yes. Kalau nggak pernah berantem, aneh malah. Berarti mereka nggak pernah komunikasi dong. Yes, betul. Nggak lancar komunikasinya, cuma diem-dieman aja, nggak tahu maunya apa. Nggak diomongkan, nggak dikomunikasikan. Iya, malah jadi bom waktu kan. Mending saling ngomong aja. Mau berantem juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekalian ya Mbak Ju. Tapi kan nanti kita jadi tahu. Jadi gitu. tahu maunya pasangan apa, maunya kita apa gitu. Dan itu yang memperkuat ya, itu yang memperkuat hubungan. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngasih nasihat pernikahan itu belum waktunya sih ya, belum waktunya karena usia kita juga belum sepanjang orang tua kita gitu. Cuma kita mau ngasih tahu aja ada role model, ada orang-orang kita idolakan yang pernikahannya langgeng, yang sampai dipisahkan maut gitu. Selain itu juga kita bisa lihat yang Mbak Ju orang-orang sukses gitu ya Mbak Ju. Seperti kalau di Indonesia itu contohnya aku lihat yang Mbak Ju. Itu ada Pak Gita kan gitu, content creator. Ada Bu Sri Mulyani juga sama suaminya, itu tuh gitu. Juga langgeng nikahnya. Bu Retno Marsudi juga, sudah sampai punya cucu gitu. Iya gitu. Jadi
itu juga bisa kan kita jadiin role model gitu ya Mbak Jo. Pasangan favorit sepanjang masa gitu. Ya selain orang tua kita. Betul. Tapi memang tidak semuanya beruntung punya orang tua yang menikahnya panjang ya. Ada juga yang cepat. Itu kita ya prihatin juga sih. Tapi ya masing-masing lah, hidup memang nggak semuanya sama. Betul. Punya kisahnya sendiri-sendiri gitu. Masing-masing kita punya wadahnya sendiri-sendiri, kita punya mangkok sendiri-sendiri gitu ya Mbak Jo. Dan kemampuan untuk menghadapi permasalahan di masing-masing keluarga juga sudah disesuaikan lah sama Tuhan lah ya, kemampuan kita. The way we cope our problems itu juga ada sendiri gitu. Oke, kayak udah cukup dulu deh perbincangan kita, seru banget tentang pasangan favorit. Pasangan yang tadinya kita pikir bakalan langgeng ternyata enggak. Dan ternyata pasangan favorit kita sebenarnya adalah orang tua kita. Iya, pasti. Oke, ntar teman-teman bisa share gitu ya Mbak Ju di bawah siapa pasangan favoritnya, atau misalnya ada cerita gitu. Atau tentang, misalnya mau cerita tentang orang tuanya yang sudah menikah berapa puluh tahun. Boleh banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.